Setelah cukup lama berpacaran, Ratna Listy akhirnya jadi juga menikah dengan Heri Putranto pada hari Minggu 7 Juli kemarin di kediaman orang tua Ratna Listy di Madiun, Jawa Timur. Dalam acara pernikahan itu terungkap pula status Ratna Listy. Sebelum menikah dengan Heri Putranto, Ratna Listy dikabarkan pernah menikah dengan seorang pria bernama Eko Suharyadi sekitar tahun 1995. Sebelumnya, acara yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center ini merupakan rangkaian dari seluruh acara pernikahan Putri Sri Sultan, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dengan Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei lalu. Lalu bagaimanakah perasaan kedua mempelai ini setelah melewati seluruh rangkaian acara pernikahannya? Kita simak saja penuturan mereka berdua kepada Cek dan Dicek. Bertempat di Jakarta Convention Center Minggu 7 Juli kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggelar acara ngunduh mantu pernikahan putrinya, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun atau Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari dan Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro atau Raden Mas Haryo Handiko Mesayuda. Acara ngunduh mantu ini merupakan rangkaian dari keseluruhan acara perkawinan Putri Sri Sultan, di mana pada tanggal 28 Mei lalu kedua mempelai telah mengucapkan ijab kabul di Masjid Panepen di dalam Keratonan Yogyakarta. Prosesi ngunduh mantu yang dilangsungkan secara keratonan ini secara keseluruhan berjalan hikmat dan meriah. Tamu undangan yang hadir pun datang dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah selebriti, politikus, dan pengusaha. Setelah melewati keseluruhan rangkaian pernikahannya itu, lantas bagaimanakah perasaan kedua mempelai? Ya banyak, yang jelas kaki saya sudah sakit. Capek salaman, tapi senang mereka bisa datang semua. Seperti diketahui, Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro bukan berasal dari keturunan ningrat. Lantas bagaimana menurut Gusti Kanjeng Ratu Pembayun terhadap perbedaan status itu? Nggak masalah bagi saya. Nggak perlu yang ada darah biru, darah hijau, apa-apa gitu. Yang penting bisa menyesuaikan dalam keluarga saya. Tentang perbedaan status itu, bagaimana menurut Kanjeng Ratu Hemas, Ibunda Gusti Kanjeng Ratu Pembayun? Yang jelas itu saya berharap mereka berdua selalu diberi berkat dari berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kelangsungan hidup dia dan masa depan kedua mempelai. Kembali ke kedua mempelai, setelah menikah ini kemanakah mereka akan berbulan madu? Tadinya kita mau ke umroh terus sama mau pergi ke suatu tempat gitu, tapi karena ditimbang kerepotannya kalau dua itu digabungkan, kita akhirnya memutusin untuk mau pergi umroh gitu. Lantas setelah menikah, apakah mereka ingin segera punya anak? Pengen cepat-cepat, gimana caranya? Setelah pernikahan itu, apa saja yang telah mereka rasakan? Apakah ada hal-hal yang berubah secara drastis? Iya, dulu sendiri-sendiri, sekarang harus kalau mau pergi minta izin, ya gitu, sama dengan yang lain. Paling tidak ada yang ngurusin saya kalau saya bangun tidur. Pemirsa, putri dari Presiden Megawati Soekarno Putri Puan Maharani memang tidak bisa lepas dari dunia kesenian. Setelah mendatangkan sejumlah artis di Istana Negara untuk memeriahkan acara Parade Senja beberapa waktu lalu, kini Puan Maharani melibatkan diri dalam musik orkestra. Apa yang membuat Puan Maharani begitu tertarik dengan kesenian yang satu ini? Kita simak saja penuturannya kepada Cek dan Dicek. Setelah mengundang sejumlah artis untuk tampil dalam acara Parade Senja di Istana Negara beberapa waktu lalu, kini Puan Maharani terpilih menjadi Ketua Panitia Pagelaran Musik Simfoni Remaja bertajuk Genesis Musical World Orchestra atau JMWO. Pagelaran ini sendirinya rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus mendatang. Dalam pagelaran ini 70 remaja berusia 16-25 tahun dari 40 negara di seluruh dunia akan tampil membawakan sejumlah repertoar dari beberapa komponis ternama dunia. Tentang bagaimana Puan Maharani bisa terpilih sebagai ketua panitia pagelaran ini, berikut penjelasannya kepada Cek dan Dicek. Awalnya saya diminta untuk menjadi salah satu pengurus dari Yayasan Jenes Musik ini. Tapi saya bilang mungkin saya masih
waktu saya belum ada untuk menjadi pengurus, dan panitia atau teman-teman yang lain menawarkan bagaimana kalau awalnya saya diminta untuk menjadi mendukung atau membantu terselenggaranya acara musik ini. Lalu karena saya bilang ya saya tertarik untuk mendukung ini seperti alasan yang saya yang tadi, bahwa orkestra ini didukung oleh anak-anak muda di seluruh dunia dan terkait dengan masalah sosial. Mengapa Puan Maharani begitu concern dengan musik simfoni ini? Sementara seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia belum terbiasa menikmati musik itu. Karena pemain-pemain youth music orchestra ini adalah anak-anak muda yang saya rasa akan terkait dengan masalah anti narkoba yang sudah dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 26 Juni yang lalu. Karena itu saya berharap dengan adanya orkes musik klasik yang mungkin pertama kali di Jakarta ini, banyak kalangan yang akan mendukung atau pihak-pihak yang tertarik untuk turut membantu mencanangkan program anti narkoba yang sudah dicanangkan oleh Ibu Presiden. Lantas kalau boleh tahu sejauh apakah ketertarikan Puan Maharani terhadap musik simfoni ini? Sekarang ini musik klasik orkestra memang belum terlalu umum ya di Indonesia, tapi kecenderungannya kan sudah mulai meningkat. Kalau saya sendiri pribadi saya suka musik orkestra. Pemirsa, berikut ini kita simak berita membahagiakan yang baru saja dihimpun tim Cek dari Cek. Setelah cukup lama berpacaran, Ratna Listy akhirnya jadi juga menikah dengan Heri Putranto pada hari Minggu 7 Juli kemarin di kediaman orang tua Ratna Listy di Madiun, Jawa Timur. Dalam acara pernikahan itu terungkap pula status Ratna Listy. Sebelum menikah dengan Heri Putranto, Ratna Listy dikabarkan pernah menikah dengan seorang pria bernama Eko Suharyadi sekitar tahun 1995. Sebelumnya, berita ini memang sempat santer. Bahkan Cek dan Ricek pernah meminta klarifikasi kepada Ratna Listy seputar berita itu. Namun saat itu, Ratna Listy membantah kalau dirinya telah menikah dan mempunyai anak. Berikut petikan wawancara Ratna Listy kepada Cek dan Ricek pada tanggal 21 Januari 2000 yang lalu. Bener, dari siapa? Itu sudah lama gosip itu pernah konfirmasi ke saya. Jadi sebelum ini juga banyak sekali yang udah konfirmasi dan jawabannya nggak benar. Ya namanya gosip itu kan bisa dibikin ya, ada sebab ataupun nggak ada sebabnya itu bisa dibikin. Gitu, dan kebetulan kalau ada gosip yang seperti itu bukan aku yang bikin, entah siapa yang bikin nggak tahu. Bantahan Ratna Listy itu ternyata tidak benar. Karena pada saat hari pernikahannya, Ahmad Abdul Roshid, penghulu yang menikahkan mereka, serta mantan mertua Ratna Listy, Supini Cakro Taruno, menyatakan kalau status Ratna Listy memang pernah menikah. Ratna Listy sudah kawin dengan anak saya. Pada waktu itu, Ratna Listy itu masih kuliah. Jadi semua biaya itu yang biaya anak saya, karena anak saya yang sudah kerja. Nah itu karena suatu hal, terus karena ada tidak kecocokan mungkin anak saya. Sebetulnya saya sendiri seorang tua itu tidak setuju. Pada waktu itu masih pacaran, sudah saya ingatkan anak saya, gimana ini memang kalau ada Jawa itu arahnya untuk si anak putri itu tidak cocok bagi saya. Tapi karena anak sudah sama senangnya, akhirnya nikah. Terus orang tua ya diam saja, karena sudah pacaran dah lama. Sebelum ini kan pernah dimuat itu di radar. Mana ya ada warta radar. Itu kiranya itu sudah jelas itulah. Kami kira begitu. Oh iya, sudah betul. Iya betul. Iya. Itulah, coba radar mana ya radar. Enggak ada. Ya berita. Betul. Agar berita ini tidak simpang siur, bagaimana menurut Ratna Listy tentang statusnya? Benarkah ia pernah menikah? Saya sudah punya suami, sudah punya imam. Jadi saya percayakan kepada imam saya, biar imam saya memberikan komentar atau memberikan sikapnya. Dan kalian pasti sudah bisa menafsirkan sendiri kan dari keterangan Mas Heri. Itu memang masalah yang
saya tidak menghindar, artinya saya pahami ada hal tersebut. Memang itu privacy antara saya dengan Ratna. Buat saya pribadi sama sekali nggak masalah. Malah saya berterima kasih diberi jodoh oleh Allah seorang wanita yang berkualitas seperti Ratna.